Alhamdulillah, bersyukur adanya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Yang hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 12 yang diwakili oleh Pak Toha. Yang saya hormati Ketua PGRI Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Pak Asep. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasik yang sudah tadi menyampaikan arahan bersangkutan. Bapak Ibu para pengurus APSI Kota Tasik terpilih yang diketuai oleh Bapak Maman, Bapak Ibu para pengawas seluruh yang ada di Kota Tasikmalaya yang saya hormati sekaligus saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah di hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka pelantikan pengurus APSI yang baru untuk Kota Tasikmalaya. Terlebih dahulu mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus APSI dan bisa memberikan wadah-wadah dan benih-benih yang bisa bermanfaat untuk pengawasan dan umumnya pendidikan di Kota Tasikmalaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Kadis. Intinya adalah APSI ini kan organisasi non-profit. Sekali lagi saya ingin apa yang saya sampaikan ini melekat Bapak Ibu. APSI ini organisasi yang non-profit, artinya setiap organisasi yang non-profit ini membutuhkan pengorbanan. Karena kita tidak menghasilkan kan, membutuhkan pengorbanan dan kemauan. Jadi kalau seandainya APSI sudah terbentuk, lalu kata Ibu Kadis tadi itu sudah dibentuk terus, nggak ada manfaatnya. Jadi saya kami mengharapkan setelah dibentuk itu tukrak. Setelah dibentuk langsung gerak. Seperti itu. Satu judul yang ingin saya sampaikan, kalau kata Pak Ustadz tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, pada orang lain. Nah, kita dengan menjadi pengurus APSI ini, apakah berniat untuk menjadi orang yang bermanfaat? Gitu. Makanya tadi di dalam janji juga mengatakan kita siap bergerak demi kepentingan APSI. APSI ini bergerak tentunya dalam bidang pendidikan. Tadi oleh Ketua PGRI, oleh Pak Asep sudah disampaikan. APSI ini berbeda dengan organisasi yang lain. Lihat keanggotaannya masih orang senior kan? Ada nggak Pak anggota APSI di luar pengawas? Tidak ada. Anggota APSI mas ada ya kan? Pengawas pensiun, ya Lira yang jadi pengurus APSI ya. Dari anggotanya berhenti kalau pensiun. Bagaimana kalau menyeberang jadi pengurus struktural? Samping di APSI dan keluar, di anggota APSI lagi keluar. Jadi murni. Ya, benten saran PGRI tadi. Ada guru, ada kepala sekolah, ada pengawas, ada pensiunan, ada pejabat. Ya. Jadi dari berbagai kalangan. Nah, APSI ini organisasi yang masih murni, Bapak. Oleh karena itu, mohon perjuangannya oleh kita didukung dan diteruskan. Kemudian yang kedua, saya melihat APSI ini orang-orangnya segitiga, Pak. Ya, kalau saya lihat di situ itu saja orangnya. Di PGRI eta, di APSI eta, di Ban SM eta. Sekarang ketika pelantikan APSI Jawa Barat, saya sudah komitmen dengan Pak Dede Amar, ya, selaku Ketua PGRI Jawa Barat. Katanya Pak Ujang, saya ingin mendapat dukungan dari APSI, kata Ketua PGRI Pak Dede Amar. Makanya kantornya di Pak Dede Amar. Sehingga sekarang kantor APSI itu, sekretariat APSI, ada di Tanah Termodas di gedung PGRI.
Ya, ada ruangan untuk disediakan. Di situ ada komputer, ada ruangan. Jadi kalau Bapak mau ke sana, termasuk nginap pun bisa di sana kan, Pak? Nah, 35 kamar yang bisa disediakan, Pak. Dengan harga yang cukup murah kan. Daripada di hotel, itu hanya 150.000. Ya, bisa berdua lagi. Kualitasnya tidak jauh dari hotel, Pak. Nah, silakan nanti kalau ke sana kita lakukan podas, nginap di PGRI silakan. Nah, di situ juga ada kantor APSI. Bahkan Sekretaris Umum APSI Jawa Barat, Pak Dede itu Wakil Ketua 1 APSI Jawa Barat, Sekkum PGRI Jawa Barat, Wakil Ketua 1 di APSI Jawa Barat. Jadi nyambung, Pak. Kemudian kemarin ada rekrutmen tentang kepengurusan di 1SM. Setiap tahun itu di akhir tahun, ya ini khusus tahun ini, ada rekrutmen KPA. KPA itu nonton, koordinator pelaksana akreditasi yang ada di kabupaten kota masing-masing. Nah, kemarin hasil rapat di Ban SM Jawa Barat, kebetulan makanya disebut segitiga begitu, Pak. Jadi saya di APSI juga di Ban SM. Maka ningali siapa yang akan diaktifkan di Ban SM itu tinggal di APSI nggak aktif tuh. Jadi hampir ya kepengawasannya aktif tidak seperti itu. Nah, kemarin sudah ada rekrutmen KPA yang baru dan sekarang tinggal menuangkan dalam SK. 27 kabupaten kota itu rata-rata 70% adalah KPA baru. Yang lama kenapa? Karena sekarang terbentur usia, ada syarat usia sekarang itu. Maksimal jadi KPA itu usianya 58 tahun. Kemarin banyak yang diusulkan 59. Nah, itu oleh kami dianulir sehingga digantikan oleh usulan yang baru. Gitu, Pak. Kemudian Bapak dan Ibu, kaitan dengan pengawasan, tadi juga saya sampaikan ke Ibu Kadis. Karena melantik APSI ini sudah di berbagai tempat, Bapak Ibu. Dan itu juga selalu kami sampaikan ke perangkat daerah bahwa APSI ini adalah sebagai ujung tombak ya dalam bidang pendidikan di daerahnya masing-masing. Termasuk tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan Kakuping seharusnya dilaksanakan gitu, Pak. Pak Rahman ya. Halo. Tadi saya sampaikan begini, Pak. Bapak Ibu, kan kalau di dinas itu ada yang namanya anggaran DPA ya, Bapak Ibu ya. Nanti menyusun DPA itu setidaknya ada momen wadah anggaran yang bisa memfasilitasi kegiatan APSI. Pada pelatihan oleh APSI, anggarannya disediakan oleh dinas. Kita menguti syarat di peserta. Nah itu sudah di beberapa daerah sudah kami sampaikan. Termasuk tadi juga di hari West seperti itu. Mudah-mudahan ada tindak lanjut. Ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu, pengawasan sekarang itu kan paradigmanya baru, Pak. Ya. Atau saya lihat dulu ke organisasi di APSI. Ada beberapa bidang pada APSI ya. Ada bidang organisasi, ada bidang peningkatan profesionalisme pengawas, ada bidang humas, ada bidang satu lagi Pak Sekum, kompetensi. Ya. Itu diharapkan Pak Maman dan Pak Budi Sekretaris dan Pak Wakil dan semua pengurus, setiap bidang itu mesti ada kegiatan. Jadi bukan tanggung jawab Pak Maman dan Pak Budi dan Wakil saja. Setiap ketua bidang punya kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Di bidang organisasi kegiatannya apa? Di bidang peningkatan profesionalisme pengawas kegiatannya apa? Minimal satu saja dulu di tiap bidang, maka itu akan dibiarkan. Makanya tidak akan tunjing kalau gitu. Hari ini Bogor sedang kegiatan pada Kota Bogor, bahkan mengirim mohon izin kehadiran dan sebagainya. Ya, hari ini mulai di Bogor. Jadi gencar kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pengawas. Nah silakan Bapak dan Ibu nanti disusun programnya, kemudian dilaksanakan minimal sekali lagi satu bidang, satu kegiatan saja dulu. Nah bagaimana di APSI provinsi, Pak? Di provinsi, nah tadi oleh Pak Bahas sudah saya sampaikan, Pak Dodi setiap kali ada momen webinar selalu hadir. Luar biasa sekali, Pak. Bahkan sempat kontak dengan Pak Dodi itu
ketika mau membuat kartu anggota pusat kalau tidak salah. Gitu. Jadi begini Bapak Ibu, di Aksi Jawa Barat dalam bidang keorganisasian dan juga di bidang peningkatan profesi dan pengawas itu sudah mulai melangkah. Satu kegiatan diantaranya adalah ini terang kegiatan peningkatan profesi dan pengawas di Aksi Jawa Barat. Webinar hari Kamis. Judulnya Kamis Manis, Pak. Bahkan ada yang naruh, Pak, Kamis Manis itu kenal sih kata Kamis Manis itu. Mudah-mudahan manis kan, ya orang-orangnya istiqomah, manusia istiqomah. Bapak Ibu ayo sendiri webinar Kamis Manis. Masuk. Pak Nuhun tinggal di tanah nama Pak Maman, sadaya pengawas kurang ngirim lah dari Kamisnya. Itu kepraga dalam 2 jam Pak. Tabuh 3 juga tabuh 5. Kami mengundang narasumber itu masih gratis sekarang ini Pak, belum berbayar. Bahkan yang ikut pun masih gratis. Itu sangat besar. Ngirim pelatihan kemarin tentang Erapot, ngirim kegiatan tentang kemarin tentang SKP. Berapa bayarnya? 375.000 Pak. Di Aksi Jawa Barat mengirim kegiatan itu pilih periode sertifikat kalau nggak salah ada 20.000 atau berapa ya? Bayarnya cuma 20.000 itu kan yang mau bikin. Nanti mau yang asal ngirim lagi kegiatan. Dengan ikut kegiatan tersebut menggambarkan kita masih ada kepedulian dalam organisasi. Di sini lagi organisasi adalah modal dasarnya adalah kepedulian, pengorbanan waktu minimal dan pikiran seperti itu. Atau dalam organisasi ketika diundang ke provinsi hadir gitu. Ya, jadi sekarang Pak dengan Pak Sekur sudah dengan para wakil sudah merencanakan dalam waktu dekat akan ada evaluasi kepengurusan yang sudah lalu, sudah berjalan kurang lebih setahun ada ya. Nah, akan evaluasi yang kira-kira cuma nama kita ganti Pak. Ya, kita gantikan dengan yang sekarang banyak potensi-potensi di beberapa daerah. Ya, itu organisasi ya. Kemudian juga kemarin di bidang apa ya? Ada lomba maras absi. Bulina. Apa tujuannya itu? Bulina yang kirinya juga. Apa tujuannya? Ingin anggota absi kan minimal apa maras absi? Tadinya sebetulnya apa? Terus Pak Bu, itu. Dengan dilombakan itu tujuannya untuk minimal kenal. Makanya saya ketika melantik absi Depok kemarin. Nah tadi betul sekali kalau Bu Kadis mengatakan cuma Pasikta onang ya. Kemarin ketika melatih aksi Depok itu dihadiri oleh wakil wali kota. Ya, kata wakil wali kota apa yang melatih? Bapak atau saya? Kata pembawa acara Ketua Aksi Jawa Barat, Bapak mendampingi. Oh ya siap. Mendampingi Pak Wali Kota, Kadisnya mendampingi gitu. Sehingga ketika disampaikan yang berkaitan dengan anggaran-anggaran ini direspon. Contoh Kabupaten Tasik kemarin dengan disentil seperti itu, kata Pak Sekda, nyumbang seberapa itu? 100 juta untuk aksi. Ya? Di Kabupaten Tasik kemarin, karena memang istrinya Pak Sekda kan pengawas. Istrinya pengawas. Oh, istrinya pengawas. Jadi gambil dengan kita seperti itu. Nah, jadi nanti lagi kalau ada kegiatan seperti ini, onang aja Pak. Ya, wali kotanya onang, sekdanya onang gitu Pak. Ya. Dan semua pengawas diundang hadir, gitu, ya. Nah jadi ada lomba maras aksi tujuannya itu Pak. Tapi kemarin kan banyak kendala. Ada yang menyampaikan waktunya membesar, ada yang menyampaikan petugasnya kira 30 kurang, bagi yang kira 30 kan beritanya. Nah pas dilihat, Tasiknya tengirim kan gitu. Akhirnya yang ahli seni kan ada di Tasik. Nggak apa-apa lah, Bu Indun, ya Bu Indun. Karena Tasik tidak mengirimkan, jurinya di Tasik di luarnya. Amin netral kan itu. Nah, bila sudah dilaksanakan ada beberapa kabupaten kota yang mengirimkan, dan itu sudah minimal ada kegiatan sebilang gitu aja. Ya, walaupun dari lomba itu tidak semuanya hafal juga. Tapi khusus di Sukabumi, ya karena saya tinggal di Sukabumi, ya iya Pak. Tiap hari latihan pengawas Pak, TK, SD, SMP gaul latihan. Resep kita jadi nggak sih? Minimal resep ya. Kami pengawas itu di Sukabumi tinggal 140 orang Pak. Ya, tinggal. Karena banyak yang pensiun. Sekarang tinggal 140.
ya TK, SD, SMP. Karena sekolahnya banyak. Pertama Sekedikbud. Jadi Kabupaten Sukabumi itu SD-nya ada 1.200, ya SMP-nya ada 354. Jadi ada 1.554 sekolah dengan jumlah pengawas 140-an gitu. Nah itu Pak. Jadi sekali lagi kaitan dengan keorganisasian, diharapkan nanti Pak Maman dan para wakil dan pengurus yang lainnya setiap bidang itu mesti mencetuskan kegiatan apa kata sebutnya. Nah, sehingga nanti mana bukan disional, siapa diundang dalam kegiatan itu, sehingga nanti kelihatan kegiatannya apa sih. Dan bila perlu ekspos Pak. Kalau ada apa namanya digitalisasi, ekspos YouTube, jadi ekspos ke YouTube dan sebagainya. Seperti itu Pak. Jadi jangan, karena informasi itu akan terbaca oleh orang apabila dipublikasikan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, pengawas itu kan harus update. Terus sebut, jangan ketinggalan, mesti update Pak. Apalagi saat ini. Sekarang sedang disusun Permenpan khusus untuk pengawas. Kemarin baru turun Permenpan nomor 1 2023. Itu masih bersifat umum. Dan kaitan pengawas hanya ada di pasal 60 dan 62. Ya, seperti itu Pak tadi ya, ini pas pengawas. Sekarang sedang finalisasi khusus Permenpan tentang kepengawasan. Nanti pengawasan tidak ada pengawas TK, SD, SMP daya, SMA daya. Yang ada adalah pengawas kabupaten dan pengawas provinsi. Dengan aturannya ini. Tidak pakai jenjang. Pengawas kabupaten, ada siapa di situ? Ada pengawas TK, pengawas SD, pengawas SMP. Di kabupaten. Yang di provinsi, SMA, SMK, SLB. Nah, karena ada di kabupaten, maka nanti tidak mustahil pengawas TK jadi pengawas SD. Binaan anaknya, pengawas SD bisa aja ke SMP, pengawas SMP bisa aja ke TK. Jadi bagaimana dinasnya? Makanya Bapak Ibu mesti mempersiapkan kemampuan itu. Sekarang Pak Budi di pengawas SMP, tiba-tiba ditugaskan jadi pengawas TK. Dulu apa mau pengawas TK? Terus Pak, makanya dari sekarang betul dipelajari. Ya harus update sekarang ini. Tadi saya dengar apa sekali lah. Kalau seadanya PMM-nya sudah diperhatikan, memang tugas pengawas kan mendorong agar PMM-nya betul menjadi satu guru itu betul-betul mengakses PMM-nya. Jadi begitu Pak, nanti pengawas kabupaten dan pengawas provinsi. Berapa binaannya Pak? Dengan aturan yang baru nanti, kita itu minimal binaan untuk pengawas kabupaten itu 9 sekolah. 9 sekolah. Kalau kemarin kan berapa SMP? 7 kemarin. SD 10 kan? Sekarang mah sama. Pengawas kabupaten 9 sekolah. Pengawas provinsi 7 sekolah. Gitu kan? Minimalnya. Maksimalnya di provinsi 15 sekolah. Di kabupaten 20 sekolah minimalnya. Jadi nanti ada minimal maksimal. Minimal 9, maksimal 20. Kalau di provinsi minimal 7, maksimal 15. Maka nanti minimal maksimal itu sama dengan guru mengajar. Minimal 24 jam, maksimal 40 jam. Jika nanti akan ada tolok ukur di tiap kabupaten kota itu. Ini perbandingannya berapa? Tadi saya dengar ada perbanding 10, perbanding 19. Kalau dengan aturan baru nanti, kalau berbanding 19 masih tercover dengan maksimal 20. Begitu Pak nantinya dalam aturan. Nah, kemudian setelah tahu nanti jumlah binaan berapa, maksimal berapa, termasuk apa yang harus dikerjakan. Pengawas sekarang itu lebih kepada pendampingan. Ya, kalau kemarin kan pengendali, Pak. Pengertian pengendali itu pengawas lebih terdengar itu lebih. Ya kalau dulu itu kedatangan pengawasnya ciut kan itu dulu ya. Dia malaikat datang ke mana lagi seperti itu kan. Nah justru kalau sekarang itu lebih ke pendampingan, lebih humanis. Nah sebenarnya saya membuat PowerPoint sebenarnya untuk penyampaian sehari ini kan, gitu kan. Karena settingan tidak harus ditampilkan, ya mungkin nanti kalau butuh PowerPoint-nya saya share aja lah, gitu kan. Silahkan dibaca. Di situ saya jelaskan apa tugas pengawas saat ini, ya. Termasuk bagaimana kita memahami digitalisasi yang berkaitan dengan tugas pengawasan. Karena tugas pengawas itu mendampingi, ya,
Kemudian dalam pendampingan itu perencanaan pendampingan, pelaksanaan dan pelaporan. Termasuk apa program-program yang harus dibuat itu akan berkisar ke sana. Nah, selama aturan itu belum dihadirkan kepada kita, tetap masih berlaku peraturan yang lama, yaitu Permendikbud 21 ya, Permendikbud 21 tahun 2010, Permendikbud 143 ya kan? Masih itu aja sekarang, masih itu. Karena sebelum datang yang baru. Kemudian Bapak dan Ibu, SKP juga sekarang baru. Makanya kemarin di webinar hari Kamis, kami sajikan bagaimana menyusun SKP. Yang hadir pasti terus paham. Ya. Saya sengaja mendatangkan kemarin dari Cianjur, karena BKD Cianjur sudah lebih awal. Saya minta juga pengawas Cianjur kepada Pak Dadang untuk sob. Dari siapa? Dari kita, oleh kita untuk kita. Jadi dari sini pun nanti dari Tasik, siapa yang siap jadi narasumber hari Kamis? Tinggal daftar aja Bapak. Ya, tinggal daftar saja. Kami butuh itu Pak, butuh itu. Sehingga jangan sampai pengurusnya itu kehabisan narasumber gitu Pak. Itu dalam daftar kan di ini Pak, di data siapa yang akan narasumber hari Kamis. Kemudian diinformasikan hari Kamis itu ada 2 kegiatan Pak saat ini. Ada webinar Kamis Manis judulnya, yaitu narasumber dari berbagai jenjang. Yang kedua adalah forum ilmiah hari Kamis. Jadi minggu ke-1, minggu ke-3 adalah webinar, minggu ke-2, minggu ke-4 adalah forum ilmiah. Forum ilmiah itu tujuannya adalah memfasilitasi Bapak Ibu untuk mempublikasikan. Sami ternilai dasar di pusat sami. Apabila Bapak tampil di pusat menjadi pembicara makalah Bapak Ibu atau best practice, sami nilai dasar di provinsi kan. Ya. Menyajikan itu nanti kan daftar. Setelah daftar kami berikan undangan. Setelah undangan Bapak Ibu sajikan, siapkan PowerPoint-nya, kami berikan sertifikat. Ya, dan itu menjadi nilai dalam satu kali tampil kan 2,5 nilainya Bapak Ibu. 5 kali tampil tuh 12,5. Mau naik ke golongan seberapa? Ya, golongan 4C butuhnya berapa? Masih 12, masih kan tutup ke 5 kali tampil. Oke. Jadi pengawas itu naik pangkat tidak harus membuat PTS, Bapak Ibu. Tidak harus membuat PTS, membuat makalah best practice saja disajikan, akhirnya itu sudah melebihi PTS, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali kesempatan buat pengawas, tidak harus PTS. Saya kemarin naik ke 4D, itu tidak pakai PTS, Bapak Ibu. Cukup dengan seminar-seminar saja. Saya kemarin di seminar 7 kali di pusat, bikin buku sekian biji kan. Nah, ada kalau buku ya ini kan gampil Bapak Ibu. Ya. Gunakan ChatGPT. Terus apa ada ChatGPT? Atas. Lebih pemahaman boleh atas, berikan ke yang lain. Sekarang ChatGPT bisa dibuat untuk membuat karya tulis, dipakai nomor buku biasa, di awal-awal biasa. ChatGPT. Dan itu bebas plagiasi. Ya, jika tes cek plagiarisme itu 0%. Coba dicoba aja. Kemarin saya jelaskan di Kemenang tentang ChatGPT, aneh Pak. Ya aneh. Gitu dimasukkan kan menjawab sendiri Pak itu. Buatkan kerangka skripsi. Wah bagus. Tentang apa? Tentang apa juga masukkan tentang apa? Keluar Pak. Bab 1, bab 2, bab 3 kerangka. Tuliskan latar belakang tentang judul ini. Awal latar belakang. Sampai dengan daftar pustaka keluar saja tinggal ngopi kan. Tinggal edit. Nah itu, jadi sekarang udah kemudahan sudah banyak, asal kita update dengan digitalisasi. Ya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Cabang Dinas kaitan dengan asesor. Jadi kebetulan sejak 2022 kemarin saya dilantik sebagai salah satu pengurus BAN SM ya, Jawa Barat. Jadi pengurus BAN Pak Bungaya 7. Saya Jawa Barat itu mau 7, bahkan di Provinsi Sanes mau 5, sesuai dengan jumlah wilayah sekolah gitu kan. Yang 7 itu dari berbagai unsur. Dari pengawas hanya 1, gitu Pak, hanya 1. Dan itu pun kemarin tidak niatkan jadi pengurus BAN, Pak, ini sedikit aja ya. Kemarin itu Pak Nurudi yang jadi pengurusnya. Pak Nurudi itu ketua bidang organisasi di APSI Jabar, nelpon. Kang abdi cenah diangkat Kabid Paud
Kumahanya di absi, yang keluar atau kan gitu. Kan hanya kalah, pakai lebat struktural kan gitu. Ada usia seberapa hari, waktu juga setahun dari kebersihan kan gitu. Pakai lebat struktural kan gitu. Kumaha ada di dampingnya atau sesuai kan. Beres ya. Itu lebih dirinya Pak Toto telepon. Kemudian sekarang dia udah ditelepon di Jakarta, sudah siap-siap jadi pengurus PAN-SM. Nah itulah lakonnya gini Pak, dulu saya pernah seleksi pengurus PAN-SM yang barengan Pak Nurudin itu. Kata Pak Pranata, cenah Pak Nurudin itu ranking 4 ke testing deh. Saya ranking 5, itu katanya. Ya Allah, alam betul tinggalin kan. Ranking 5. Kan ada pengurus PAN-SM itu tujuan. Diajukan ke Jakarta kan 14 Pak. 2 lipat dari kebutuhan. 14 jam nih. Pak Nurudin ranking 4, ada ranking 5, diusulkan 14 orang. Berarti kenapa 7 hati dapat berarti? Kulantaran perwakilan pengawasan hiji bicara Pak Nurudin itu Pak Nurudin Ngopat itu maksudnya. Nah, ini Pak Toto itu pensiunan dari LPMP. Kemudian saya di pengawas, Pak Wiji dosen UPI, Budini dari LPMP, Pak Ahmadiani di PMPTK IPA, Pak Tata di dosen Telkom ya, Telkom. Jadi tiap unsur satu Pak, tiap lembaga satu. Nanti pengawas ini, sehingga kalau ada nawaskan tentang profil seorang pengawas, pasti kesalahan di Bank SMP gitu kan seperti itu. Seperti kemarin penentuan KPK, masih naras Pak, dia kemarin. Otomatis yang saya tahu, ya, apalagi yang aktif di APSI, ya itu masuk sekarang di jajaran KPK. Apalagi yang dicalonkannya lebih dari 1 orang. Oleh karena itu, kami berharap, yuk kita sinkronkan antara kepengawasan kita ini aktif di APSI, aktif di PGRI, aktif di PAN-SM segala macam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan itu mendukung kegiatan program pendidikan di daerah masing-masing itu. Selesai itu saja yang saya sampaikan. Satu lagi, Bapak dan Ibu, APSI ini belum kelihatan menggigit Pak, ya, belum dirasakan oleh seluruh pengawas. Sehingga ketika ada anjuran, apalagi karena iuran, seolah-olah hati nanti menolak Pak. Seolah-olah menolak. Nah, contoh gini, Bapak dan Ibu, ini informasi yang saya dapatkan sebagai estafet dari Pak Agus Sukoco selaku Pusat dan juga protokol kita yang selaku Dewan Kehormatannya.